Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas hak dan kewajiban warga negara pada submateri siapakah yang disebut sebagai warga negara atau bagaimana mendapatkan status warga negara Indonesia. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di situ ada tujuh hal diatur tentang warga negara Indonesia. Pertama, perkawinan, kelahiran, pernyataan turut ayah atau ibu, pengangkatan, dikabulkan permohonan, dan pewarganegara. Jadi itu mengadopsi asas-asas kewarganegaraan yang ada. Ius soli, ius sanguinis, kemudian tercakup di dalamnya. Karena di situ ada perkawinan, ada kelahiran, dan seterusnya sampai pewarganegaraan. Nah, kalau kita bicara perkawinan, ya, perkawinan itu tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan setiap pihak. Jadi kalau kemudian ada yang menikah dengan warga negara asing, maka dua-dua pihak itu tidak berubah status kewarganegaraannya, kecuali kalau kemudian mereka menginginkan untuk itu dan telah memenuhi persyaratannya. Jadi kalau kita bicara perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia itu sudah Indonesia asli. Nah, kemudian bisa juga ayahnya warga negara asing, bisa juga ibunya warga negara asing, bisa juga kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Itu jelas disampaikan di dalam undang-undang kewarganegaraan kita. Jadi anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, ayahnya tidak memperoleh kewarganegaraan atau hukum negara asalnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut, itu warga negara Indonesia. Ya, kelihatan memang agak longgar, tapi itulah isi dari aturan perundang-undangan kita. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu mungkin mengadop dari pasal 28, di mana bahwa setiap orang itu harus memiliki status kewarganegaraan. Kemudian yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari. Nah, jadi 300 hari lahir, setelah lahir anak itu ayahnya kemudian meninggal. Sebelum lahir anak itu ayahnya meninggal dari perkawinan yang sah, ayahnya orang Indonesia. Jadi ayahnya orang Indonesia, meninggal ayahnya, 300 hari kemudian lahir anak tersebut, maka dia disebut warga negara Indonesia dari perkawinan yang sah. Jadi perkawinan yang sah itu maksudnya di sini bukan persoalan hukum agama digunakan, tapi bahwa dia tercatat di kantor urusan agama atau di catatan sipil, tercatat secara administratif. Kemudian perkawinan ini tentu tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan. Di sini juga ada beberapa yang kemudian dikatakan bahwa di luar perkawinan sah, tapi yang dimaksudkan itu adalah ya tidak tercatat, karena memang di saat semuanya dikatakan perkawinan yang sah, bagaimana kemudian mereka yang tinggal di pulau-pulau, tinggal di hutan-hutan, dan kemudian itu bisa tidak mendapatkan kewarganegaraan kalau kemudian ada pembatasan tentang hanya yang perkawinan sah. Tapi ingat, ini bukan konteks agama, tapi konteks hukum positif kita. Kemudian selanjutnya adalah kelahiran. Jadi kelahiran, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah NKRI selama ayah ibunya tidak diketahui. Anak yang lahir di wilayah NKRI, ayah ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Nah, itulah yang kemudian diberikan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Jadi lahir. Jadi ini ius soli, ya. Nah, kemudian selanjutnya pernyataan. Jadi warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia di hadapan pejabat terkait Kementerian Hukum dan HAM katanya. Tapi banyak syaratnya. Salah satunya apabila telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali kalau setelah diberikan kewarganegaraan maka orang tersebut mendapatkan kewarganegaraan ganda.
Tidak boleh ganda, kan Indonesia itu menganut asas tunggal. Boleh ganda, tapi ganda terbatas. Ganda terbatasnya kapan? Pada saat usianya 18 tahun atau dia sudah menikah. Akan tetapi kalau dia tidak dapat mendapatkan kewarganegaraan karena status kewarganegaranya menjadi ganda, maka dia bisa dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ya ada keuntungan besar bagi mereka kalau dia sudah diberikan izin tinggal tetap. Kemudian bisa juga sebagai warga negara Indonesia kalau turut ayah dan ibu. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, ayah atau ibunya yang memperoleh kewarganegaraan dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah, belum kawin begitu ya, berada di wilayah NKRI, ayah ibunya memperoleh kewarganegaraan, ayah atau ibunya memiliki kewarganegaraan, maka anaknya juga dengan sendirinya mendapatkan kewarganegaraan. Tapi setelah dia berusia 18 tahun atau sudah menikah, tentu harus memilih, gitu. Termasuk kalau dia mendapatkan kewarganegaraan ganda. Kemudian pengangkatan, jadi anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi sebelum dia berusia 5 tahun, lalu kemudian diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia, itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Kewarganegaraan ganda tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya kalau kemudian dia menjadi ganda. Kemudian naturalisasi. Nah, kalau kita bicara naturalisasi itu ada naturalisasi aktif, ada naturalisasi pasif. Kalau naturalisasi aktif itu kaitannya dengan hak opsi, sementara naturalisasi pasif itu kaitannya dengan pasif itu hak repudiasi. Dia bisa menolak, dia bisa mengatakan ya saya tidak perlu dapat kewarganegaraan walaupun mungkin saya berjasa bagi negeri ini, tapi biarkanlah saya tetap bersumbangsi terhadap kemajuan negeri ini, tapi tetap sebagai warga negara asalnya, karena dia mau diberikan, tapi dia bisa menolak hak repudiasi. Tapi kalau hak opsi dia bisa meminta untuk menjadi warga negara sepanjang kemudian mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, apa persyaratannya? Ada banyak persyaratan sebenarnya kalau kita bicara permohonan kewarganegaraan itu. Bisa pertama telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, kemudian pada waktu pengajuan itu dia sudah tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut dan seterusnya. Silakan Anda baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian orang asing yang telah berjasa ini kaitannya dengan tadi diwarganegarakan. Jadi ini bisa saja mereka menggunakan hak repudiasi atau naturalisasi pasif. Kemudian kalau kita bicara asas kewarganegaraan Indonesia, selain asas kewarganegaraan yang umum tadi usul dan usamunis, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Tunggal itu artinya bahwa setiap orang itu satu kewarganegaraan. Makanya ya setiap orang juga harus satu KTP dan ada undang-undang yang mengatur itu. Ya. Kemudian asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ganda terbatas itu artinya bahwa kalau kemudian dia sudah menikah atau dia sudah berusia 18 tahun maka dia tidak bisa lagi berkewarganegaraan ganda. Dia harus memilih. Nah, kita masih ingat mungkin Gloria ya. Nah ini kan kemarin bermasalah waktu tidak bisa menggerek bendera, walaupun akhirnya bisa menurunkan bendera karena dia lahir sebelum 2006. Sementara ya mereka yang lahir sebelum 2006 itu harus melaporkan kelahirannya, keluarganya melaporkan kelahirannya kepada kementerian terkait. Nah, nanti setelah ada proses, akhirnya kemudian dia bisa sebagai warga negara Indonesia dan bisa menurunkan bendera. Kemudian ada banyak hal yang menyebabkan orang bisa kehilangan kewarganegaraan. Apa itu? Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Jadi ya tidak boleh kemudian berpaspor ganda, tidak boleh kemudian menjadi pejabat atau mungkin pegawai di negara-negara lain, karena itu bisa menghilangkan status kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Nah,
Saya pikir itu yang saya sampaikan hari ini. Intinya bahwa di Indonesia ini ada banyak asas kewarganegaraan yang berlaku dan ada banyak cara untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan. Apa yang perlu kita kaji adalah apakah dengan undang-undang kewarganegaraan ini akhirnya kemudian sepertinya longgar untuk menerima semua orang menjadi warga negara atau tidak. Itu silakan dikaji lewat diskusi di pekan-pekan diskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.